Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki. Amin, ya Rabbal Alamin. Weton Legi. Pernahkah panjenengan merasa akhir-akhir ini batinmu sering gelisah tanpa sebab? Tidur larut, pikiran ramai, rezeki seperti ada, tapi sulit melekat. Hati-hati, bukan karena kamu kurang usaha, bukan pula karena nasibmu buruk. Menurut pitutur leluhur Jawa, ada kebiasaan kecil yang sering dilakukan weton legi di tengah malam, tanpa sadar, justru membuka pintu kegelisahan dan menutup aliran rezeki. Jika panjenengan legi, jangan anggap remeh video ini. Tonton sampai selesai, karena bisa jadi ini adalah peringatan halus agar hidupmu kembali tertata. Sedulur legi yang bahormati, jika hari-hari ini hidupmu terasa kurang tenang, batin sering gelisah tanpa sebab jelas, dan rezeki terasa ada namun sulit melekat, jangan buru-buru menyalahkan nasib, karena menurut pitutur leluhur Jawa, weton legi bukan weton sembarangan. Legi adalah weton berhati halus, jiwanya lembut, pikirannya terang, dan batinnya sangat peka terhadap getaran sekitar. Orang legi diciptakan bukan untuk hidup kasar, bukan untuk terus-menerus berada dalam kegaduhan, bukan pula untuk terlalu sering bersentuhan dengan energi yang berat dan liar. Legi itu ibarat air bening, jika wadahnya bersih, ia menenangkan, namun jika tercemar sedikit saja, kejernihannya langsung berubah. Inilah sebabnya, banyak orang legi tampak kuat di luar, namun diam-diam mudah lelah di dalam, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu peka. Sayangnya, banyak legi zaman sekarang tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil, terutama di malam hari, pelan tapi pasti menggerus ketenangan batin mereka sendiri. Bukan kebiasaan besar, bukan dosa besar, namun kebiasaan sepele yang dianggap biasa, begadang tanpa tujuan, melamun terlalu lama, memikirkan hidup saat alam sedang sunyi, atau membiarkan pikiran berputar tanpa kendali. Sedulur legi, malam bagi wetonmu bukan waktu sembarangan. Malam adalah waktu di mana tabir batin menipis, dan tengah malam adalah jam paling sensitif bagi jiwa legi. Pada jam inilah batinmu mudah terbuka pada ketenangan, namun juga sangat mudah terbuka pada kegelisahan. Jika yang masuk adalah rasa syukur, doa yang lirih, dan niat yang bersih, maka hidup legi akan terasa ringan, rezeki mengalir pelan tapi pasti. Namun jika yang masuk adalah keluh kesah, pikiran negatif, dan kebiasaan yang tidak tertata, maka batin menjadi penuh dan rezeki terasa seret, tidak lancar, bahkan cepat habis. Banyak legi mengira rezekinya tertahan karena faktor luar. Padahal, seringkali yang terjadi adalah batinnya sendiri sedang tidak rapi. Leluhur Jawa berpesan, wong sing alus atine, kudu luwih waspodo lakune. Orang yang berhati halus harus lebih berhati-hati dalam kebiasaan hidupnya. Dan karena itulah, dalam wejangan kali ini, Mbah akan membukakan satu persatu 5 pantangan weton legi, khususnya yang sering dilakukan tanpa sadar di tengah malam, dan sebaiknya dihentikan mulai sekarang, agar hidupmu kembali tenang, batinmu lebih tertata, dan rezekimu tidak lagi terasa berat. Tonton dan dengarkan dengan hati terbuka, karena bisa jadi, ini bukan sekedar cerita, melainkan peringatan halus untuk jiwamu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas, kebiasaan tengah malam ini bikin rezekimu bocor. Siap, mari lanjut. Pantangan pertama yang paling sering diremehkan oleh weton legi adalah terlalu sering melek di tengah malam tanpa keperluan yang jelas.
bukan karena sedang tirakat, bukan karena menjalani doa khusus, bukan pula karena semedi atau laku batin. Hanya begadang, hanya menatap layar ponsel tanpa arah, hanya membiarkan pikiran mengembara, melompat dari satu masalah ke masalah lain, tanpa kendali dan tanpa tujuan. Sedulur legi, ini mungkin terlihat sepele, namun bagi jiwa legi yang halus, kebiasaan ini bukan perkara kecil. Weton legi memiliki daya serap batin yang sangat kuat. Ia mudah menyerap suasana, mudah menangkap getaran, dan mudah terbawa energi di sekitarnya. Saat tengah malam, ketika kebanyakan manusia terlelap, alam justru berada dalam kondisi paling sunyi. Di saat inilah energi halus bergerak lebih bebas. Suasana menjadi lebih hening, namun juga lebih terbuka. Batin legi yang masih terjaga pada jam ini ibarat pintu rumah yang dibiarkan terbuka di malam hari. Apapun bisa masuk. Bukan hanya ketenangan, tetapi juga kegelisahan, keresahan, dan beban pikiran yang tak kasat mata. Tanpa disadari, legi mulai menyerap rasa cemas yang bukan miliknya. Perasaan berat muncul tanpa sebab. Hati terasa tidak nyaman meski tidak ada masalah besar. Akibatnya mulai terasa pelan-pelan. Di pagi hari, badan memang bangun, tetapi batin masih lelah. Pikiran terasa berat, langkah menjadi ragu, keputusan sering salah arah. Dan yang paling sering dikeluhkan oleh weton legi adalah ini. Rezeki terasa ada, tetapi sulit dikumpulkan. Uang datang, namun cepat keluar. Kesempatan muncul, namun mudah lepas. Usaha berjalan, tetapi hasilnya tidak menetap. Ini bukan karena legi kurang usaha, bukan karena legi malas, melainkan karena batinnya tidak benar-benar beristirahat. Leluhur Jawa sejak dahulu sudah mengingatkan, wong legi kui kudu ngerti wayah. Orang legi harus tahu waktu, tahu kapan membuka diri, dan tahu kapan menutup batin untuk beristirahat. Legi dianjurkan untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, karena rezeki legi tidak datang dari begadang, melainkan dari ketenangan yang utuh. Pagi hari membawa energi baru, doa lebih mudah naik, niat lebih jernih, langkah lebih ringan. Sedangkan begadang tanpa tujuan, perlahan menggerus kekuatan batin legi sendiri, bukan dalam satu malam, tetapi dalam kebiasaan yang diulang terus-menerus. Maka jika kamu weton legi dan sering merasa hidup seperti tidak sinkron, coba perhatikan lagi kebiasaan malammu. Karena bisa jadi, bukan dunia yang terlalu berat, melainkan batinmu yang terlalu sering terjaga saat seharusnya beristirahat. Pantangan kedua yang sering dilakukan weton legi tanpa disadari adalah membiarkan pikiran negatif berputar terlalu lama di tengah malam. Sedulur legi, kamu adalah tipe yang jarang mengeluh di siang hari. Di depan orang lain, kamu tampak tenang, sabar, dan bisa menahan diri. Namun hanya kamu yang tahu bahwa di dalam hatimu tersimpan banyak rasa yang tidak pernah selesai dibicarakan. Legi itu pandai memendam, pandai tersenyum saat hatinya berat, pandai berkata tidak apa-apa, padahal batinnya sedang penuh. Dan ketika malam tiba, saat suasana menjadi sunyi, saat tidak ada lagi suara dunia yang menutupi rasa, semua yang kamu pendam itu mulai muncul satu persatu. Pikiranmu berjalan sendiri, melompat dari satu bayangan ke bayangan lain. Takut pada masa depan yang belum jelas, kecewa pada orang yang pernah kamu percaya, menyesali keputusan lama yang tidak bisa diulang, membandingkan hidupmu dengan orang lain, bertanya pada diri sendiri, seandainya dulu aku memilih jalan lain. Sedulur legi, disinilah letak bahayanya. Bukan karena kamu berpikir, tetapi karena pikiran itu berputar tanpa ujung, tidak selesai, tidak dilepaskan, tidak juga diserahkan. Batin legi yang halus tidak dirancang untuk menampung beban terus-menerus. Jika dibiarkan, hatimu akan terasa sesak meski tidak ada luka yang terlihat. Pelan-pelan, kegelisahan menjadi kebiasaan. Tidur tidak lagi nyenyak. Bangun pagi masih membawa sisa rasa semalam. Dan disinilah rezeki mulai terasa sempit. Bukan karena rezeki menjauh, tetapi karena ruang batinmu sudah terlalu penuh.
Leluhur Jawa sudah lama mengingatkan, sing kebak atine, angel melebu berkah. Hati yang penuh sesak, sulit dimasuki berkah. Berkah bukan hanya soal uang, tetapi juga ketenangan, kemudahan, dan kelancaran hidup. Jika batinmu dipenuhi rasa takut dan penyesalan, bagaimana berkah bisa menetap? Sedulur Legi, malam seharusnya menjadi waktu untuk melepas, bukan waktu untuk mengikat rasa lebih erat. Jika ada masalah, catatlah di siang hari. Bicarakan saat terang. Cari jalan keluar ketika pikiran masih jernih. Malam hari cukup untuk satu hal, menenangkan batin dan mengosongkan hati. Karena hanya hati yang lapang yang mampu menerima titipan rezeki dengan utuh. Jika kamu legi dan sering merasa rezeki tidak betah tinggal, coba perhatikan lagi apa yang kamu simpan di hatimu setiap malam. Karena bisa jadi, yang perlu kamu lepaskan bukan orang lain, melainkan beban pikiran yang terlalu lama kamu peluk sendiri. Pantangan ketiga ini jarang dibicarakan orang, bahkan sering dianggap aneh oleh generasi sekarang. Padahal dalam primbon tua, ujangan ini sudah lama disampaikan khusus untuk weton legi. Legi sebaiknya tidak sering bercermin lama-lama di malam hari. Bukan semata-mata karena hal mistis, bukan pula karena cerita-cerita yang menakut-nakuti, tetapi karena urusan energi batin. Sedulur legi, cermin bukan hanya memantulkan wajah, ia juga memantulkan rasa, memantulkan penilaian, dan bagi jiwa yang halus seperti legi, pantulan itu bisa masuk terlalu dalam. Di siang hari, bercermin adalah hal biasa. Cahaya terang, pikiran jernih, energi masih seimbang. Namun di malam hari, saat suasana sunyi, saat pikiran lebih mudah larut, cermin berubah menjadi ruang dialog batin. Tanpa sadar, legi mulai menilai dirinya sendiri terlalu keras. Kok aku begini? Kenapa hidupku belum sampai sini? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang beruntung? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu muncul tanpa suara, namun menghunjam pelan-pelan. Bagi legi, bercermin di malam hari sering tidak berhenti di wajah, melainkan berlanjut ke perbandingan hidup, membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan keadaan sekarang dengan harapan lama. Akibatnya, legi menjadi terlalu mengkritik diri sendiri. Hal-hal kecil diperbesar, kekurangan terasa makin nyata, kelebihan justru terlupakan. Dari sini, rasa kurang mulai tumbuh. Bukan kurang harta saja, tetapi kurang percaya diri, kurang yakin pada jalan hidupnya sendiri. Batin yang seharusnya lembut dan tenang perlahan berubah menjadi gelisah dan rapuh. Energi legi yang semestinya menenangkan orang lain justru terkuras untuk melawan suara batin sendiri. Leluhur Jawa percaya, malam bukan waktu untuk menilai diri, malam adalah waktu untuk ngendapi, menerima hidup apa adanya, bukan menghakimi diri tanpa ampun. Ada pitutur lama yang jarang diucapkan, ngilo ing wengi, gampang keganggu atinya. Bercermin di malam hari, mudah mengusik hati. Karena itu, bagi weton legi, malam sebaiknya digunakan untuk menenangkan jiwa, mematikan lampu perlahan, melepas riasan pikiran, memaafkan diri sendiri sebelum tidur. Jika kamu legi dan sering merasa tidak cukup, tidak puas pada diri sendiri, atau mudah gelisah tanpa sebab, cobalah perhatikan kebiasaan kecil ini. Kurangi bercermin di malam hari, bukan karena takut pada sesuatu, tetapi karena kamu sedang belajar menjaga kelembutan batinmu sendiri. Karena legi tidak diciptakan untuk keras pada diri. Legi diciptakan untuk lembut, namun tetap utuh dan bercahaya. Pantangan keempat yang sering dilakukan weton legi tanpa disadari adalah mengeluh pelan-pelan di tengah malam, meskipun tidak ada satu orang pun yang mendengar. Sedulur legi, banyak orang mengira keluhan yang tidak diucapkan keras tidak memiliki pengaruh apa-apa. Padahal, bagi jiwa legi yang halus, bahkan kata-kata batin memiliki daya yang besar. Malam adalah waktu sunyi. Suara dunia mengecil. Getaran batin justru menguat. Apapun yang terucap, baik lewat bibir, maupun hanya lewat rasa di dalam hati, lebih mudah meresap ke alam batin. Keluhan kecil yang tampak sepele seperti, capek hidup begini, kok rezekiku seret terus? Kenapa nasibku begini ya? Bagi legi, ucapan seperti ini bukan sekedar curahan lelah. Ia bisa berubah menjadi doa yang salah arah. Bukan karena Tuhan tidak adil, bukan pula karena semesta tega,
tetapi karena Legi terlalu jujur pada rasa lelahnya tanpa menyeimbangkannya dengan rasa syukur. Sedulur Legi, Tuhan memahami lelahmu. Alam pun tahu batas kesabaranmu. Namun, alam juga bekerja mengikuti getaran batin. Ketika yang sering dipancarkan adalah keluhan, maka yang dikuatkan adalah rasa kekurangan. Bukan karena rezeki dicabut, melainkan karena rezeki menjadi enggan mendekat. Leluhur Jawa sejak dulu berpesan, "Ojo sambat ing wayah wengi." Jangan mengeluh di waktu malam, karena malam adalah waktu penanaman rasa. Apa yang kamu tanam di batin saat malam akan tumbuh di kehidupan siang harimu. Pelan-pelan, orang Legi yang sering mengeluh di malam hari akan merasakan hati mudah lesu, semangat cepat turun, rezeki datang tapi tidak menetap. Bukan karena usaha kurang, tetapi karena energi penerimaan tertutup oleh keluhan. Padahal, Legi sejatinya adalah weton yang kuat dalam syukur. Sekecil apapun kebaikan, jika disadari, bisa membuka jalan besar. Maka, jika lelah datang di malam hari, jangan lawan dengan keluhan. Lawan dengan kesadaran. Ganti kalimat batin, "Capek hidup begini," menjadi, "Aku memang lelah, tapi aku masih dijaga." Ganti, "Kok rezekiku seret," menjadi, "Rezekiku sedang diproses dengan caranya sendiri." Bukan membohongi diri, tetapi mengubah arah getaran batin. Karena bagi weton Legi, satu keluhan kecil di malam hari bisa lebih berat dampaknya daripada 1000 langkah di siang hari. Dan jika kamu ingin rezekimu betah tinggal, mulailah dengan menjaga kata-kata batinmu sendiri saat dunia sedang sunyi. Pantangan terakhir ini justru yang paling sering dilupakan oleh weton Legi. Padahal dampaknya paling dalam dan paling panjang, yaitu tidur tanpa menutup malam dengan niat yang menenangkan batin. Sedulur Legi, banyak orang mengira tidur hanyalah urusan tubuh. Padahal bagi jiwa yang halus seperti Legi, tidur adalah perjalanan batin. Saat tubuh terlelap, batin tidak sepenuhnya ikut tidur. Ia tetap bergerak, menyerap, dan menyimpan jejak rasa yang dibawa sebelum mata terpejam. Karena itulah, cara Legi menutup malam akan sangat menentukan bagaimana ia membuka pagi. Legi seharusnya menutup malam dengan hal-hal sederhana, bukan yang berat dan rumit. Cukup dengan doa pendek yang tulus, niat ikhlas dari dalam hati, atau ucapan syukur sekecil apapun. Bukan panjang doanya yang penting, melainkan arah batinnya. Namun banyak Legi langsung tidur begitu saja, tanpa pamit pada batin, tanpa menenangkan rasa, tanpa menyadari apa yang masih tertinggal di hati. Akibatnya, batin Legi seperti rumah tanpa pintu. Angin masuk seenaknya, energi keluar tanpa disadari. Apa yang seharusnya dilindungi, justru bocor perlahan. Leluhur Jawa menggambarkannya dengan halus. Ati sing ora dipageri, gampang kemasukan. Hati yang tidak dipageri niat, mudah dimasuki apa saja. Bagi Legi, ini terasa sebagai tidur tidak nyenyak, mimpi kacau, bangun dengan rasa berat tanpa sebab. Dan dampaknya tidak berhenti di situ. Pelan-pelan, rezeki yang datang terasa tidak menetap. Bukan karena usahanya kurang, bukan karena jalannya salah, tetapi karena batinnya tidak rapi untuk menerima. Sedulur Legi, rezeki untuk wetonmu bukan soal seberapa keras kamu berjuang. Bukan soal seberapa jauh kamu berlari. Rezeki Legi datang ketika batinnya tenang, ketika hatinya lapang, ketika pikirannya tidak bocor kemana-mana. Itulah sebabnya, menutup malam dengan niat baik adalah pagar paling sederhana sekaligus paling kuat. Tidak perlu ritual aneh, tidak perlu amalan berat. Cukup duduk sejenak sebelum tidur. Tarik napas pelan, ucapkan dalam hati, "Aku serahkan hari ini dengan ikhlas. Aku terima hidupku dengan tenang. Aku percaya rezekiku dijaga." Kalimat sederhana itu, bagi Legi, bisa menjadi kunci besar. Karena saat batin tertutup dengan baik, rezeki akan tahu kemana harus pulang. Dan jika kamu Legi, ingin hidup lebih tertata, lebih ringan, dan lebih damai, mulailah dari satu hal kecil ini.
Tutuplah malam dengan niat baik, karena di sanalah rapinya batin bermula dan lancarnya rezeki dijaga. Sedulur Legi yang hormati, setelah mendengarkan semua wejangan ini, mudah-mudahan kini kamu mulai memahami satu hal penting. Hidupmu tidak sedang rusak, rezekimu tidak sedang ditutup. Yang perlu ditata hanyalah batinmu sendiri. Weton Legi diciptakan dengan hati yang lembut, dengan rasa yang peka, dengan jiwa yang mudah menyerap apapun di sekitarnya. Itu bukan kelemahan, justru itulah kekuatanmu. Namun kekuatan itu hanya bekerja jika kamu mau menjaganya. Leluhur Jawa tidak pernah melarang Legi bermimpi besar. Yang mereka wanti-wanti hanyalah satu, jangan sembarangan memperlakukan malam, karena malam adalah ruang batin, tempat rasa beristirahat, tempat rezeki dipersiapkan sebelum turun ke kehidupan nyata. Ketika kamu begadang tanpa tujuan, membiarkan pikiran berputar, menghakimi diri sendiri, mengeluh dalam sunyi, dan tidur tanpa niat baik, pelan-pelan batinmu menjadi lelah, dan batin yang lelah tidak mampu menahan berkah terlalu lama. Sedulur Legi, mulai malam ini, cobalah hidup sedikit lebih pelan, tidur lebih awal, lepaskan pikiran yang tidak perlu, maafkan diri sendiri, dan tutuplah hari dengan niat yang jernih. Kamu tidak perlu menjadi siapapun, tidak perlu membuktikan apapun, cukup menjadi Legi yang rapi batinnya. Karena saat batinmu tenang, rezeki akan menemukan jalannya sendiri, bukan dengan tergesa, bukan dengan paksaan, tapi dengan kepastian yang lembut. Jika kamu weton Legi, tuliskan di kolom komentar wetonmu dan asal kotamu. Insya Allah, Mbah doakan, semoga hatimu adem, langkahmu ringan, dan rezekimu lancar serta berkah. Jangan lupa like dan subscribe, agar kamu tidak tertinggal wejangan berikutnya. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan ramalan, melainkan pengingat halus agar kembali pulang pada ketenangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.